nama Tuhan. Selamat pagi Jemaat GBDI Logos yang sangat diberkati oleh Tuhan. Shalom semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukurlah selalu karena hari ini kita boleh ada. Bergembiralah dan bersukacitalah karena Tuhan sudah memberi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Sejenak kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa buat hari ini. Kami semua boleh ada. Ini semua karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna. Kami percaya Engkau ada di sini Bapa. Engkau melawat setiap hati, dan kami tahu Tuhan selalu ada di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hari ini sepenuhnya di dalam nama kuasa-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, terima kasih Bapa. Haleluya, terima kasih Yesus. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Amin.
Mari kita datang kepada Tuhan. Dengan penuh kerinduan kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Bawa hatimu, bawa hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab yang terutama di dalam kehidupan ini adalah Yesus di dalam hidup kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Tuhan sudah baik dalam hidup kami. Sebagaimana kami ada saat ini Bapa. Kami tahu ini semua karena kebaikan-Mu. Kami tahu ini semua karena campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita agungkan Tuhan. Kita puji, kita sembah nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan kepada Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau
adalah obat yang manjur. Saya ajak kita semua bersuka cita, kita semua bersemangat memuji Tuhan. Amin. Berikan senyuman yang terbaik buat Tuhan, dan sambil katakan buat kiri kananmu, ayo kita bersuka cita. Haleluya. Sambil kita angkat pujian kita, bukti karyamu nyata. Yes. Haleluya. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari. Yes. Besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau akan sakitku, amin. Kau akan beban hidupku. Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Katakan, Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Semua bertepuk tangan buat Tuhan, amin. Yes. Bukti karyamu nyata. Yes. Dari hari ke hari. Besar, besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Yo, kau akan sakitku, amin. Kau akan beban hidupku. Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Katakan, Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Oh, Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Semua katakan, Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, teramat dahsyat. Oh, Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Yes. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kita semua percaya Tuhan Yesus kita dahsyat, amin. Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang tak tertandingi oleh siapapun juga. Semua yang katakan percaya, katakan amin. Haleluya. Tak tertandingi. Haleluya. Haleluya. Yes.
Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan seluruh hidup kita, hati kita, pendengaran kita sepenuhnya untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari untuk anak-anak sekolah minggu bisa maju ke depan untuk didoakan. Sungguh kami bersyukur Bapa atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kau ada di dalam hidup kami. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Engkau baik, Engkau setia. Haleluya. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup Tuhan adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kami bersyukur Bapa. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai saat pagi hari ini, tidak lepas dari kesetiaan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, dan setiap pujian penyembahan yang kami telah naikkan di hadapan-Mu, itu adalah ungkapan ucapan syukur kami. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan sungguh sangat baik di dalam kehidupan kami. Kami percaya, kami yakin Tuhan akan terus menyertai dan memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami dengar. Kiranya itu menjadi kekuatan, menjadi motivasi untuk kami terus setia sampai langkah kami yang terakhir. Kami akan duduk tenang menyambut kebenaran firman-Mu di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di tengah cuaca yang tidak mendukung, tapi Bapak Ibu bisa melangkah datang ke rumah Tuhan. Ini adalah satu hal yang luar biasa, dan saya percaya Tuhan memperhitungkan semua yang Bapak Ibu kerjakan pagi hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, ada satu pujian mengawali firman Tuhan pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang bisa, kita akan sama-sama nyanyikan pujian ini. Semua karena anugerah. Semua karena anugerah-Mu hari ini
hanya menyanyikan begitu saja, tetapi setiap kata, setiap bait sungguh-sungguh itu hidup dalam pribadi kita. Bapak Ibu, kita mengiring Yesus, kita mengikut Yesus. Biarlah itu menjadi kesukaan kita. Kita mengikut Tuhan bukan sebuah paksaan. Kita mengikut Tuhan bukan hal yang menyiksa bagi kita, tetapi biarlah itu adalah kesukaan bagi kita. Sekalipun Bapak Ibu mengiring Yesus itu, kata-kata tadi di pujian ini, ada banyak yang menjadi hak kita yang kita harus korbankan untuk kita mengerti kehendak Tuhan, untuk kita mengenal kehendaknya. Ada banyak yang kita harus buang dari hidup kita, kita korbankan demi untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Puji Tuhan, pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema firman Tuhan, jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang. Kita berijak dari ayat firman Tuhan di kitab Kejadian pasal yang ke-19. Kejadian 19 ayat 17. Kemudian kita lompat ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Ayat yang ke-26, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Kisah yang dituliskan di dalam Kejadian 19 ini tepatnya adalah bagaimana ketika Allah ingin menyelamatkan keluarga Lot. Hukuman Allah akan Allah turunkan bagi Sodom dan Gomora, kota di mana Lot bersama keluarganya tinggal. Karena kejahatan kota Sodom dan Gomora yang sangat luar biasa, Allah berkeputusan akan membinasakan kota ini. Tetapi Allah berpenuh kemurahan. Allah memberikan kemurahannya untuk Lot sekeluarga. Lot beserta istri dan kedua anaknya perempuan. Allah akan selamatkan mereka, sehingga Allah kirim malaikat Tuhan untuk memperingatkan keluarga ini dan menyelamatkan keluarga ini. Sehingga sampailah di kisah ini bagaimana malaikat Tuhan sudah berkata kepada Lot dan keluarganya, larilah, jangan menoleh ke belakang. Sudah diperingatkan, sudah ada satu peringatan supaya jangan menoleh ke belakang. Sebenarnya kalau sudah diingatkan seperti ini, itu adalah sesuatu yang harus diperhatikan. Tetapi ternyata dalam perjalanan pelarian mereka itu untuk mereka menyelamatkan diri, tepatnya yang lupa adalah istri Lot. Istri Lot lupa, entahkah mungkin saat dia berlari untuk cepat menghindar itu, pikirannya jalan, aduh, hartaku di rumah, ada kenangan-kenangan manis yang istri Lot tidak siap untuk meninggalkannya. Sehingga istri Lot dalam sekejap dia
kota di mana dia tinggalkan itu begitu kuat. Dia nengok ke belakang dan Alkitab berkata langsung menjadi tiang garam. Bapak Ibu, mungkin secara akal manusia masuk akal, karena Lot dan keluarganya tinggal di Sodom dan Gomora itu dalam keadaan baik, keadaan nyaman. Mungkin hidup mereka sudah berkecukupan. Dalam waktu yang singkat diperintahkan untuk keluar, harus tinggalkan, gak boleh bawa apa-apa. Secara akal manusia istri Lot ini mikir, saudara, wah hemat Rek, apa yang ada di rumahku, hartaku, mungkin ada depositonya, ada emasnya, apa saja. Itu adalah kesenangan dunia yang memang seharusnya ditinggalkan demi untuk keselamatan jiwa mereka. Tapi istri Lot tidak siap, sehingga karya keselamatan Allah bagi seisi keluarga ini tidak bisa terjadi dengan sempurna. Sebenarnya Allah selalu punya karya yang baik bagi kita anak-anaknya. Allah selalu ingin menyelamatkan kita. Allah selalu ingin memberkati hidup kita. Tetapi itu tergantung juga bagaimana respon kita. Kalau Allah ingin menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, Allah sudah memberikan perintah jangan berbuat ini dan itu, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, supaya perjalananmu baik, supaya perjalananmu lancar, diberkati Tuhan. Tapi respon kita manusia itu juga mempengaruhi. Ketika kita berpikir, Tuhan salah perintahmu itu, ke kiri itu enak Tuhan, di situ ada banyak hal yang saya akan bisa raih. Ketika kita berjalan dengan kemauan kita sendiri, jangan salahkan Tuhan ketika ada hal-hal yang terjadi di dalam perjalananmu itu. Sekali lagi, Allah ingin menyelamatkan, tapi tergantung juga bagaimana respon kita. Ketika respon kita benar di hadapan Tuhan, kita berjalan dalam rancangan Tuhan, saya akan pastikan semuanya akan berjalan dengan baik dalam pimpinan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa peringatan supaya jangan kita menoleh ke belakang yang saya ingin bagikan pagi hari ini. Yang pertama, jangan menoleh ke belakang melihat masa lalu itu lebih baik dari sekarang. Kenapa kita nggak boleh menoleh ke belakang? Jangan menoleh ke belakang kemudian kita melihat masa lalu itu kok kayaknya lebih baik ya dari sekarang. Kalau kita merasa apa yang ada di belakang kita itu lebih baik, hal-hal yang kita bisa raih di waktu lalu itu lebih baik daripada sekarang. Sekarang kok kayak gini ya, sekarang kok seperti ini ya yang saya hadapi. Kalau kita menoleh ke belakang, kemudian kita selalu berkata seperti ini, kita akan menjadi kecewa. Lebih lagi nggak ada ucapan syukur, Bapak Ibu. Kita jauh dari ucapan syukur. Karena kita berpikir, ya Tuhan ada di hari kemarin, Tuhan ada di hari yang lalu, hari ini Tuhan gak ada, makanya saya hadapi seperti ini. Saudara, salah kalau kita berkata seperti itu. Kalau kita menoleh ke belakang dan kita melihat bahwa kemarin itu adalah lebih baik dari hari ini. Tapi sebagai orang-orang yang percaya beriman kepada Tuhan, mari kita mau berkata bahwa Allah yang aku sembah tetap sama kemarin, hari ini, bahkan
akan hari depanku, Dia tetap Tuhan yang ada bersama denganku. Haleluya, Bapak Ibu. Ini yang harus ada dalam hidup kita. Contoh ketika bangsa Israel, Tuhan keluarkan mereka dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk, padahal mereka dikasihi Tuhan. Tuhan mau keluarkan mereka dari perbudakan dalam perjalanan ke tanah yang Tuhan janjikan, Kanaan. Dalam perjalanan ada banyak hal yang mereka hadapi, dan bagaimana respon mereka? Selalu menggerutu, selalu protes. Saudara, Musa, kenapa engkau bawa kami keluar dari Mesir? Seandainya kami saat ini masih di Mesir, yang kami hadapi adalah daging dalam kuali. Kami gak kekurangan makan. Saudara, ini bangsa Israel, mereka mengingat yang lalu. Sekali lagi Bapak Ibu, kita mau kiranya kita mau berkata, Tuhan, apapun yang lalu, aku percaya Tuhan juga ada di sana. Dan hari ini, kalau aku masih harus berusaha dengan sekuat tenaga, aku percaya Tuhan pun ada. Bahkan di hari depanku. Kalau saya selalu berpikir demikian, Bapak Ibu. Saya dalam hidup ini jauh lah yang dari namanya khawatir. Sekalipun mungkin hal yang ada di depan itu rasanya sulit, tapi selalu saya berkata, Tuhan, kemarin Tuhan tolong saya, hari ini juga Tuhan ada. Bahkan di depan yang belum saya jalani pun saya tahu Tuhan ada di sana. Tuhan akan sediakan semuanya, Tuhan akan atur semuanya. Saya hanya melihat kepada diri saya, yang penting saya harus berhati-hati bagaimana saya menjalani hidup ini di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan menoleh ke belakang melihat masa lalu lebih baik dari sekarang. Karena hal itu akan membuat kita menjadi kecewa. Kita lupa mengucap syukur. Kita lupa mengucap syukur bahwa dalam segala hal Tuhan turut bekerja untuk kebaikan kita. Yang kedua, jangan menoleh ke belakang melihat hal-hal yang membuat kita sempat gagal atau jatuh. Bapak Ibu, perjalanan kehidupan tidak selamanya mulus. Ada kalanya kita mengalami kegagalan. Ada kalanya kita jatuh dalam perjalanan itu. Tetapi Tuhan mau jangan kita lihat hal itu. Sekali lagi, kegagalan itu menjadi pelajaran bagi kita untuk kita melangkah ke depannya lebih baik. Kalau kita sempat jatuh, kita percaya bahwa ada janji Tuhan di dalam firman Tuhan yang kita harus ingat, Bapak Ibu. Sekali lagi, sebagai anak Tuhan, orang benar tidak lepas dari yang namanya mungkin sempat alami gagal, sempat mengalami kejatuhan. Tetapi kalau kita menoleh ke belakang, kita hanya lihat itu, kita lupa kita punya Allah yang janjinya ya dan amin. Kita akan lupa bahwa Allah pernah berjanji. Coba Mazmur 37 ayat yang ke-24. Mazmur 37 ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu, kalau kita sempat di hari lalu kita mengalami kegagalan, jangan terus kita menjadi lemah sampai kita lupa kita itu punya Tuhan yang luar biasa. Janjinya dia berkata, sekalipun apabila ia jatuh, Tuhan gak akan biarkan kita tergeletak.
ada tangan Tuhan yang akan menopang hidup kita. Amsal 24 ayat yang ke-16. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh. Sebab berapa kali Bapak Ibu? Berapa kali? 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saya katakan tadi, anak Tuhan tidak lepas dari yang namanya gagal, mungkin mengalami kejatuhan. Tapi selama kita hidup sebagai orang benar, ketika saya baca ayat ini, luar biasa loh Tuhan itu. Ketika kita tetap menjaga hidup kita ini benar di hadapan Tuhan, sekalipun kita jatuh 1 kali, 2 kali, 3 kali, ayat firman Tuhan berkata, sekalipun 7 kali engkau mengalami kejatuhan, kegagalan, Tuhan tetap akan menjadi pembela bagi kita. Bahkan janjinya, Dia akan sanggup memulihkan kehidupan. Sekalipun kita sempat ada di titik terendah dari hidup kita, sekalipun mungkin diizinkan Tuhan kita kembali dari titik nol untuk kita merangkak lagi, tapi percayalah, ketika engkau terus arahkan pandanganmu, lihat ke depan, jangan noleh ke belakang, jangan hanya menyesali kegagalan itu. Terus tatap masa depanmu dengan semangat, terus jaga hidupmu, jaga imanmu. Percayalah, Tuhan akan sanggup membela kita anak-anaknya. Puji Tuhan. Yang ketiga, jangan menoleh ke belakang melihat hal-hal yang membuat pahit. Efesus 4 ayat 31. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Firman Tuhan sudah mengingatkan segala kepahitan, kemarahan, pertikaian itu harus kita buang. Kenapa seseorang menjadi pahit hidupnya, hatinya sampai pahit? Karena mungkin sebelumnya mengalami rangkaian yang tadi ditulis. Ada pertikaian. Maaf Bapak Ibu, saya sedikit alami gangguan tenggorokan. Mungkin mengalami bagaimana dalam hidupnya perjalanan ada pertikaian, ada fitnah yang dia alami, dia hadapi, sampai akhirnya membuat hidupnya pahit, hatinya pahit. Itulah perjalanan kehidupan Bapak Ibu. Ada kalanya kita nggak salah, kita disalahkan. Ada kalanya kita sepertinya sudah buat benar, tapi masih dinilai yang tidak benar. Saudara, dan hal itu bisa membuat hidup seseorang menjadi pahit. Kalau kita menoleh ke belakang, kita kembali mengingat kisah-kisah itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu sangat fatal sekali. Orang yang pahit itu biasanya berdampak dari sikapnya, bahkan sampai ke perkataannya. Secara psikologi dikatakan bahwa orang yang hidupnya dipenuhi kepahitan itu akan berpengaruh pada sikap, bahkan perkataannya. Orang seperti ini akan juga mengeluarkan kata-kata yang pahit, sebab dari dalam hatinya sudah pahit. Sebab dari dalam hati terpancar kehidupan. Ketika hati kita mulai pahit, saudara, akan keluar dari perkataan kita. Setiap kita ngomong sama orang, rasanya kita mau nyakiti orang itu. Itu pelampiasan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu untuk kita menjaga hati. Kenapa firman Tuhan berkata jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan? Karena seperti ini, kalau kita menjalani kehidupan dalam kepahitan, pahitnya hidup ini banyak ya Bapak Ibu. Entahkah mungkin kita pahit dalam hubungan dengan sesama, dengan keluarga, atau kita menjalani hidup rasanya hidup ini dari awal saya bisa menikmati hidup saya kok pahit terusnya. Artinya apa? Gak ada senengnya, susah terus yang aku hadapi. Kepahitan hidup bisa membuat seseorang lebih pahit lagi kalau dia tidak mau minta kepada Tuhan untuk Tuhan jamah hatiku, bersihkan hatiku. Bapak Ibu, kisah daripada Naomi, Elimelek dan keluarga. Mereka pergi ke satu negeri yang bernama Moab bersama keluarganya. Bapak Elimelek, Ibu Naomi dan dua anaknya Mahlon dan Kilion. Sampai di Moab mereka tinggal sekitar 10 tahun di sana. Mereka berharap mereka memiliki kehidupan yang lebih baik. Tapi apa yang terjadi? Justru di Moab, dua anaknya mendapatkan istri orang Moab. Tetapi pertama, bapak keluarga, kepala keluarga meninggal. Kemudian kedua anak laki-lakinya meninggal. Tinggallah Ibu Naomi yang sudah tua dengan dua orang menantu perempuannya. Setelah mereka mengalami yang namanya kepahitan hidup, mereka pikir di Moab aku akan lebih baik. Naomi pergi ke Moab, ada ayatnya kalau Bapak Ibu baca nanti, dengan tangan yang penuh aku meninggalkan kota Bethlehem di mana tempat tinggal mereka. Tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan mengembalikan aku. Bapak Ibu, artinya apa? Perjalanan hidup Naomi ini pahit sampai ketika dia kembali ke kotanya, ketika orang-orang berkata itu Naomi kah? Naomi berkata jangan lagi sebut aku Naomi, sebut aku Mara. Mara artinya pahit, sebab kepahitan hiduplah yang aku alami. Kisah ini, satu menantu perempuannya akhirnya kembali kepada bangsanya, tetapi Rut dia tetap mengikuti ibu mertuanya sampai ke negeri mereka. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apakah Rut nggak tahu kisah hidup daripada keluarga mertuanya ini? Tahu. Sejak dia menjadi anggota keluarga Naomi, dia tahu. Mungkin bukan kesenangan yang dialami oleh Rut. Sekali lagi kepahitan hidup, tapi kepahitan hidup itu tidak mempengaruhi, tidak merusakkan hati Rut. Rut tetap bisa menjaga hatinya. Sehingga dari kisah ini akhirnya Rut nanti akan menikah dengan Boaz. Dan dari keturunan mereka, silsilah mereka, lahirlah Mesias. Orang yang tidak menoleh ke belakang melihat kepahitan yang pernah dia alami, orang yang bisa menjaga hatinya, Tuhan akan perhitungkan. Bapak Ibu, sekali lagi mungkin perjalanan kita penuh dengan kepahitan. Ada banyak hal yang membuat kita pahit dalam hidup ini. Tapi kita bisa minta kepada Tuhan kalau mau. Sekali lagi kalau mau, Tuhan gak pernah paksa. Kalau mau engkau berdoa, Tuhan bersihkan hatiku dari segala kepahitan. Pahit dengan siapa? Dengan orang lain, dengan keluarga, dengan orang terdekat. Saudara, kita manusia seringkali sangat bisa bersandiwara, kita bisa menyimpan. Tetapi engkau harus berhubungan dengan Tuhan. Ketika kepahitan itu terus ada dalam hidup kita, itu sangat menghalangi bahkan berkat Tuhan, damai sejahtera tidak ada di hati kita. Tapi ketika kita tidak menoleh ke belakang melihat hal-hal yang pahit itu, kita harus berdamai dengan masa lalu.
Kita harus berdamai dan kita melangkah dengan yakin, dengan iman bahwa Tuhan ada bersama kita. Yang keempat, jangan menoleh ke belakang melihat dosa yang sudah diampuni. Bapak Ibu, Tuhan mati di atas kayu salib itu untuk apa? Untuk menebus segala salah, dosa, pelanggaran kita. Gak main-main. Tuhan berikan hidupnya mati di atas kayu salib untuk saudara, untuk saya. Tapi ada iblis yang selalu menjadi penuduh. Iblis akan selalu berkata kepada kita, kamu gak layak, kamu sudah berdosa, hidupmu gak layak. Saudara, Tuhan gak akan ampuni kamu. Itu kalau mungkin Bapak Ibu pernah dalam pikiran, perasaanmu ada suara-suara yang seperti itu adalah suara iblis yang memang tugasnya adalah menuduh kita manusia. Tetapi di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu, kalau kita sudah mengaku, kecuali nggak ngaku loh ya, kalau dosa yang kita sembunyikan, kita pikir Tuhan itu kan nggak kelihatan, Tuhan nggak tahu kok. Saya main-main di belakang, Tuhan nggak tahu kok. Bapak Ibu, mungkin manusia kita bisa bohongi, tapi Tuhan, mata Tuhan ada di segala tempat. Dia mengawasi saudara, mengawasi saya, detail. Saudara, saat kita berbaring, saat kita duduk, saat kita berjalan, firman Tuhan berkata, Dia ada bersama engkau. Jadi jangan coba-coba, jangan macam-macam dalam hidup ini, saudara. Jangan sembunyikan satu dosa pun di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita mengakuinya, Dia Tuhan Allah yang setia, Dia akan mengampuni. Satu ayat lagi lagi, 1 Yohanes 3 ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ketika kita tidak lagi menengok ke belakang dan kita berpikir dosaku itu merah seperti kermisi, iblis selalu berkata kamu gak layak, percuma kamu datang sama Tuhan, percuma kamu datang ibadah, kamu kok dosamu kayak gitu, hidupmu itu bejat, hidupmu itu kotor. Itu iblis, Bapak Ibu. Tapi ketika kita sudah mengaku dosa, hati kita tidak lagi menuduh kita, kita akan memiliki keberanian untuk datang di hadapan Tuhan. Dan kita punya Tuhan yang penuh dengan kasih, penuh dengan karunia. Dia siap menerima engkau dan saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita punya potensi untuk menengok ke belakang. Setiap kita, Bapak Ibu juga saya, setiap kita punya potensi untuk kita nengok ke belakang. Lihat lagi hal-hal yang pahit, kita kecewa, kita lihat kok kemarin kayaknya Tuhan ada di sana, hari ini nggak ada, sehingga kita lupa bersyukur. Kita nengok lagi ke belakang, ada iblis yang nuduh kita, dosamu, dosamu, ingat toh, percuma kamu ke gereja. Saudara harus lawan itu. Saudara, setiap kita punya potensi untuk menengok ke belakang. Karena itu, kalau kita punya potensi untuk itu, maka apa yang kita harus lakukan? Kita harus terus mata kita tertuju kepada Tuhan dan kerajaannya, supaya kita memiliki perasaan takut yang positif, supaya kita bisa lebih waspada dan berhati-hati. Karena kita punya potensi untuk menengok ke belakang,
kita harus arahkan terus mata kita ini kepada Tuhan dan kerajaan. Sampai kita selalu memiliki rasa takut yang positif. Jangan sampai aku nanti nengok ke belakang. Jangan sampai aku gagal. Sehingga membangkitkan rasa hati-hati, waspada terus dalam diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian jangan memberi ruang, kesempatan sedikit, sekecil apapun untuk iblis merusakkan hati kita. Jangan beri kesempatan, jangan beri ruang sedikit pun. Karena kalau kita memberi ruang sedikit, itu yang membuat potensi untuk kita nengok lagi ke belakang. Terus jaga hatimu, terus jaga hidupmu dalam pimpinan Tuhan. Ayat terakhir, Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Kita baca bersama-sama ayat ini Bapak Ibu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jangan ingat-ingat yang lalu, terus pandang ke depan. Sekalipun mungkin belum kelihatan jalan yang enak, yang indah yang kita harus lalui, tapi terus percaya Tuhan sanggup membukakan jalan di padang gurun. Tuhan bisa buat jalan di padang gurun. Tuhan bisa buat sungai-sungai di padang belantara. Hal yang mustahil Tuhan sanggup kerjakan dalam hidup Bapak Ibu, kalau kita terus pandang Dia, jaga hati kita, sehingga kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian yang tadi untuk kita mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah.
Tetapi ingatlah, kasih karunia Tuhan besar dalam hidup kita. Dia telah selamatkan hidupmu, Dia telah angkat hidupmu menjadi anak-anaknya, posisi yang sangat istimewa. Tuhan berkata, aku akan menjadikan engkau biji mataku, bahkan nama kita terlukis di telapak tangan Tuhan. Hargai kasih karunia Tuhan itu. Tuhan tidak pernah main-main untuk hidup kita. Jangan kita main-main dengan kasih karunia Tuhan. Haleluya. Sekalipun ada banyak hak kami yang harus kami korbankan untuk kami mengerti kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang terus dibaharui dari hari ke hari. Terus berkenan menyenangkan hati Tuhan. Itu kerinduan kami. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan Saya mengundang Ibu Elihana untuk Haleluya. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Biarlah Tuhan pujian ini boleh menjadi komitmen di dalam hidup kami, bahwa kami akan selalu mengiring Engkau. Tuhan, mengiring Engkau adalah kesukaan di dalam hidup kami. Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan yang kami sudah dengar pada saat pagi hari ini boleh Tuhan merubah hidup kami. Tuhan, biar Roh Kudus berbicara pada setiap pribadi yang datang pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah jangan kami menoleh ke belakang, tetapi kami mau selalu memandang Engkau ke depan. Karena Tuhan, Engkau selalu memimpin jalan hidup kami. Biarlah kalau di hari-hari yang lalu kami tidak sukses, di hari-hari yang lalu kami banyak kepahitan, biarlah pada hari ini Tuhan, firman-Mu bekerja di dalam hidup kami. Biarlah kami boleh arahkan pandangan ke kami ke depan Tuhan, dengan tidak menoleh Tuhan lagi ke belakang. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Engkau mau pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran di dalam melayani pekerjaan-Mu, di
di tempat ini Tuhan. Dan Tuhan Engkau memberkati kami semua Tuhan yang datang pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk kami selalu berjalan menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Engkau memberkati hamba-Hamba yang sudah melayani pekerjaan pagi hari ini, baik di musik Tuhan, WL dan singer. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Biarlah mereka boleh semakin hari semakin setia di dalam melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan persembahan kami boleh menjadi berkat. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang begitu luar biasa menguatkan hidup kita. Ini tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, pengumuman bagi jemaat Tuhan, hari Rabu ada praise and worship di tempat ini jam 6 sore. Kemudian hari Jumat ibadah youth Logos jam 5. Ibadah youth, Bapak Ibu mohon untuk mengingatkan putra-putrinya untuk ikut di ibadah youth pada hari Jumat jam 5 sore. Ya, anak-anak kami ada pelayanan pagi hari ini jam 9, makanya tadi langsung ya ke Jember. Kemudian sebelum kita akan akhiri, ada pembagian atau pengumuman pemenang untuk acara anak-anak muda pada bulan kemarin ketika ibadah mereka memperingati Valentine. Tante yang bacakan? Iya. Nanti Dika akan berikan kepada para pemenangnya, dan kemudian untuk sekolah minggu saya serahkan nanti kepada pengurus. Untuk lomba kepala pundak lutut individu, juara 1 saudari Bella. Tidak ada? Oh, tidak ada.
Juara 2 Saudara Valentino, tidak ada juga. Lomba tebak kata badan, juara 1 kelompoknya Saudara Indra, Saudari Loli, Saudari Bella, Saudari Yesa, dan Saudara Nathan. Mungkin bisa perwakilan salah satu yang duduk di bawah. Yesa, silakan maju untuk mewakili untuk lomba tebak kata badan. Nanti Ketua Youth akan menyerahkan hadiah ini. Maju sini depan. Ya, langsung Dika aja yang serahkan ya. Ya, oke, Tuhan berkati, tetap semangat. Untuk yang doa nanti bisa dititipkan saja ya. Untuk sekolah minggu, mari saya serahkan kepada pengurus sekolah minggu. Nama-nama yang menang siapa? Oh, kemudian lomba Alkitab. Lomba Alkitab, tolong didengarkan. Yang mungkin di luar nanti anak-anak di ruang serbaguna bisa dipanggil Ernest, Ipuni, dan Feve. Silakan maju ke depan. Ini untuk sekolah minggu yang jago-jago buka Alkitab. Ernest, Ipuni, dan Feve. Best kostum. Untuk best kostumnya diambil 3 untuk cewek dan 1 cowok. Untuk best kostum kepada Feve, Keiko, dan Fung Fung. Untuk pemenangnya dan untuk cowoknya adalah Darren. Ya, sudah masuk semua. Untuk pemenangnya Feve, Keiko, Fung Fung, dan Darren. Lomba, wah ini ada lomba mama-mama juga rupanya ya. Lomba mama-mama, untuk pemenangnya Mama Amorel dan Mama Ernest. Ya, silakan maju ke depan, Mama Amorel dan Mama Ernest. Dan berikut lomba kelas kecil. Pemenangnya Giselle dan Nathan. Kemudian Darren dan Fung Fung. Fung Fung bisa diwakili papanya ini, mau dapat 2 hadiah ini. Ayo Pak Yohan, silakan maju. Kalau enggak hadiahnya hangus katanya. Ayo Pak Yohan, dapat 2 hadiah ini. Mari yang belum maju, nanti ulangi ya. Mungkin disesuaikan kadonya. Lomba Alkitab Ernest, Ipuni, dan Feve. Ernest, Ipuni, dan Feve. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu. Kemudian best kostum Feve, Keiko, Fung Fung paling ganteng. Kemudian Darren siapa ini perwakilan mama? Ini mamanya Darren. Untuk best kostum best kostumnya 1 Darren ya. Kemudian untuk lomba mama-mama, Mama Amorel dan Mama Ernest. Mamanya Amorel. Oh yes. Ya. Dan yang terakhir lomba kelas kecil Giselle dan Nathan. Giselle? Oh Giselle lagi pergi. Kemudian Darren dan Fung Fung. Darren lagi sama Fung Fung. Kasih papanya Fung Fung. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Itulah kegiatan yang dilakukan. Terima kasih anak-anak. Silakan duduk kembali. Itu kegiatan yang dilakukan baik oleh Youth Logos maupun Kids Logos pada beberapa minggu yang lalu. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan Bapak Gembala.
Puji Tuhan, mari semua kita berdiri. Kita akan akhiri dalam doa. Bapak Ibu, hari-hari ini mulai musim hujan yang rutinitas yang tinggi. Kita jaga kebersihan di rumah masing-masing. Mungkin ada air-air yang ngantong di mana, kita hindari sebab demam berdarah mulai mewabah. Kita jaga di setiap keluarga kita ya. Oke, Tuhan berkati semua. Selamat buat anak-anak dan mak-mak yang juara. Tuhan berkati, puji Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia melayanimu. Bersyukur buat segala kebaikan dan anugerah-Mu. Kami menyerahkan seluruh jemaat GBD Logos dalam tangan Engkau. Semua yang hadir pada pagi ini, Tuhan, kami percaya dalam ibadah mengandung janji, baik untuk hidup ini bahkan untuk hidup yang akan datang pada masa kekekalan. Kami percaya jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan berkati dan pakai terus semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mempersiapkan diri melayani Tuhan di pagi hari ini. Tuhan berkati semua kami dengan berkat yang baru. Apabila kami kembali ke rumah masing-masing dalam semua aktivitas, baik dalam kota luar kota, Tuhan menyertai kami. Mereka yang dalam kondisi lemah, sakit dan sedang dalam pemulihan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, marilah kita pulang dan membawa berkat serta rahmat dari Allah Bapa kita di surga dan kasih karunia keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kami terima berkat Tuhan di pagi yang indah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.